yang telah kita infokan sebelumnya bahwasanya sore hari ini kita ada agenda city tour pengenalan, bukan city tour ya, tapi lebih tepatnya orientasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Coba lihat. Saya jelasin sambil jalan ya, pelan-pelan. Ditegur sama ajudan. Diam. Kita akan bercerita sejenak tentang permasalahan di sekitar sini. Dimana kita sebutkan Di depan dari petugas. Masjid Nabawi adalah tempat kedua Sejak di sisa. terbaik terafdol di muka bumi setelah Masjid Haram. Ya, kita berbicara tentang masalah mendasar dulu, ya, tentang masalah arah. Ya, sekarang kita posisinya, kalau kita lihat posisinya sekarang kita berada di belakang masjid. Benar apa enggak? Kalau belakang masjid berarti depannya arah kiblat, benar ya? Betul. Jangan sampai salah ini. Benar ya? Benar. Nah, sekarang kalau kiblatnya kita di mana Bapak Ibu? Selatan. Ya, kalau kita sekarang di kota Madinah, arah kiblatnya kita menghadap ke arah mana? Kiri. Selatan. Arah selatan. Mana ke arah Selatan. Ke arah selatan, berarti apa lokasi Masjid Haram arah selatan. Kalau Betul, dah kita kirinya di sih dia kan. Indonesia, arahnya ke Kirinya mana? jenengan. Ke arah ke arah barat. Jangan tertukar ya. Apa kebiasaan kita sholat menghadap ke arah barat itu jangan dilakukan di sini. Ya. Terbalik kalau di arah barat, kata arah kiblatnya ke arah selatan. Berarti kalau kebalikan daripada arah selatan arah mana? Utara. Arah Utara. arah utara berarti ke sana. Ya, bisa tadi dilihat itu adalah apa namanya Jabal Uhud, arah utara. Oh. Dan ini adalah lokasi utara itu adalah apa? Lokasi kiblat pertama kaum muslimin. Tatkala kaum muslimin apa? Awal hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 16 bulan, ya beliau itu sholat menghadap ke arah Utara. ke arah utara. Oh iya. Hati-hati, Pak. Ke arah utara berapa bulan tadi? 16 bulan ya. Oke, nanti besok kita akan ceritakan tentang masalah kiblat, karena tatkala kita city tour nanti kita akan melewati atau berkunjung ke Masjid Kiblatain. Masya Allah. Ya. Arah utara, kemudian arah sana ya berarti arah timur. Kan biasanya kalau pagi kita lihat matahari terbitnya dari mana? Timur. Dari timur kan, dari sana ya. Berarti sana adalah Barat. arah barat. Ya, ini untuk Selatan. untuk arah dan lokasi hotelnya kita Bapak Ibu. Kalau seandainya kita keliling, lokasinya berada di arah mana? Arah utara apa selatan? Arah utara. Kemudian masalah gerbang, ya tentang gerbang ini bisa kita lihat gerbang tadi kita titik kumpulnya berapa? 3. Semakin ke sini, semakin ke barat sana. Kemudian ke arah selatan semakin kecil, semakin ke timur, kemudian ke sana lagi ke selatan semakin Nomor. semakin besar. Jadi kalau Bapak Ibu mau ingin keliling Masjid Nabawi silakan keliling, tapi harus pulang tinggal lihat arah gerbang yang terdekat dari hotel itu berapa. Ya. Paham ya? Paham, Ustaz. Kemudian juga untuk para jamaah yang mungkin yang ingin melakukan penukaran uang, ya ada money changer sebenarnya di hotel kita. Kalau kita keluar dari hotel kemudian ke kiri, tidak jauh dari situ ada money changer. Ya, kemudian juga di sini juga ada money changer di gerbang 330. Gerbang 330 kita keluar sekitar 20 meteran ke kanan ada money changer juga. Kemudian juga kalau yang mau cari ATM yang ada di Movenpick juga ada masuk ke dalam. Sebelum turun ke bawah ada Movenpick. Ada ATM. Kemudian turun ke bawahnya ada bin Dawud. Bagi jamaah yang ingin berbelanja, silakan ke bin Dawud. Bawah Ada kuburan. juga di sini bin Dawud itu tertulis ya di gerbang Bawah 330 kuburan ya. kita di bawah tanah. Itu bin Dawud. Ya, masalah ini sudah ya. Sudah. Kemudian Bapak Ibu bisa kita lihat ini masjid payung-payungnya jumlahnya 250 payung. Kalau Anda percaya silakan hitung sendiri ya. Insya Allah besok. Ya, silakan hitung sendiri. Paham ya? Paham.
Oke, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sekarang kita bercerita tentang masalah Masjid Nabawi. Naam. Ya. Masjid Nabawi ini sebagaimana kita katakan tadi adalah masjid yang memiliki keutamaan yang begitu Besar. besar. Salah satu keutamaan tersebut apa? Dilipat gandakannya pahala Salat. salat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salatu fi masjidi hadza afdalu bi alfin mimma siwahu. Ya illa al-masjidil haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di masjidku ini itu lebih baik 1000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat yang lain kecuali masjid haram. Keutamaan ini 1000 ini hanya ada di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, meskipun sebagian ulama berpendapat bahwasanya apa? Pahala 1000 tersebut itu bukan hanya tatkala kita melakukan sholat di Masjid Nabawi, tetapi tatkala kita berada di tanah haram, kita sholat dimanapun. Ada sholat di dekat hotel kita, ada masjid kecil, Masjid Imam Bukhari. Kalau kita sholat di situ, maka sebagian orang mengatakan pahalanya tetap 1000. Kalau seandainya juga kita sholatnya di mana? Di dalam kamar, ya, dalam kamar hotel, maka juga kita mendapatkan pahala yang sama. Yang membedakannya apa? Kalau kita sholat di sini secara berjamaah, maka ada fadilah tersendiri. Orang sholat berjamaah itu apa kata Rasulullah pahalanya? 25 bahkan sampai 27 kali lipat. 1000 dikali 27 berapa pahalanya? 27.000. Ya, luar biasa. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Masjid Nabawi, lokasi Masjid Nabawi ini itu bukan bukan ujuk-ujuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam pilih begitu saja. Tetapi lokasi berdirinya Masjid Nabawi ini apa? Itu berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana ceritanya? Jadi tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah, kemudian mampir sejenak beberapa hari, 4 hari di Kuba. Kemudian setelah di Kuba beliau membangun masjid. Ya, jadi Kuba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau bangun. Kemudian setelah membangun masjid Kuba, 4 hari menginap di Kuba, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan menuju mana? Menuju Yathrib. Jadi dahulu para jamaah, kota Madinah itu bukan bernama Madinah, tapi namanya Yathrib. Dan Yathrib ini artinya apa? Celaan, jelek, buruk. Ya. Dan kalimat Yathrib ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf. La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian pada hari ini. Itu perkataannya Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Yathrib. Apa tadi artinya, Bu? Buruk, jelek, celaan. Ya. Tapi tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, ke kota Yathrib yang tadinya namanya Yathrib buruk, diganti oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan nama Madinatul Rasul, kota Rasul. Maka setelah hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, ke kota Yathrib sudah tidak dipakai lagi sampai sekarang. Bahkan Madinah bahkan Yathrib dulunya sekarang menjadi Madinatul Rasul, kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama ini senantiasa melekat pada tanah ini sampai datangnya hari kiamat. Paham ya para jamaah ya? Paham. Kemudian tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beranjak dari Kuba menuju ke lokasi masjid yang sekarang, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati rumah para sahabat Ansar, karena tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di sini, itu sudah banyak sahabat Ansar itu masuk ke dalam agama Islam. Bahkan disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah tidak ada satu rumah dari rumah-rumah Ansar kecuali di dalamnya sudah ada seorang Muslim. Ya, dulunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berdakwah 13 tahun di kota Mekah, minoritas sedikit yang menerima dakwah beliau. Tetapi tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum sampai ke kota Madinah, sudah banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Ya. Jadi tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati rumah Ansor, maka sahabat Ansor tersebut mereka mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mampir ke rumah
rumah mereka. Mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saja tempat mampirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau rumah tempat mampirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut dijadikan apa? Masjid. Ya. Tetapi apa? Setiap kali sahabat Ansor menawarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mampir ke rumah mereka, apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Apa? Biarkan ontaku ini berjalan. Sesungguhnya ontaku ini berjalan berdasarkan wahyu. Ya. Jadi apa? Ontah. Jadi ontahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memilih lokasi masjid dan ontahnya beliau itu apa? Berjalan memilih lokasi masjid itu apa? Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena melihat apa? Oh, di sini cocok, oh di sini rame, tidak. Tetapi apa? Itu menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kemudian tatkala itu sampailah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama onta yang beliau tunggangi di sebuah tanah, yang mana tanah ini banyak terdapat pohon kurma yang sudah tidak berbuah. Kemudian juga di tanah ini ada bangunan rumah yang sudah runtuh, tidak dipakai lagi. Kemudian juga di lokasi tanah tersebut ada apa? Kuburan-kuburan orang-orang musyrik. Ya, ontanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menderum di situ beberapa saat. Kemudian setelah itu bangkit lagi melanjutkan perjalanannya, kemudian balik pulang. Onta tersebut balik apa? Di lokasi menderum pertama kali. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, disinilah akan dibangun masjid. Ya. Kemudian apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum membangun masjid tersebut, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya pertama kali apa? Menggali kuburan orang kafir, orang musyrik itu dipindahkan ke tempat yang lain. Kenapa? Karena apa? Masjid tidak boleh berdiri di atas kuburan. Di atas kuburan. Bahkan apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, 5 hari sebelum beliau wafat, beliau apa? Mengingatkan umatnya untuk tidak menjadikan apa? Kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Sebagai masjid sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat beliau untuk menebang pohon-pohon kurma yang sudah tidak berbuah, dan batangnya dari batang pohon kurma ini dijadikan sebagai tiang-tiang masjid. Kemudian atapnya, pelepah kurmanya dijadikan apa? Dari daun kurma. Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lokasi awal Masjid Nabawi itu tidak sebesar sekarang, tidak semegah sekarang. Lokasinya disebutkan oleh para ulama sejarah itu apa? Sepanjang 70 hasta panjangnya. 70 hasta. Kalau 70 hasta, kalau kita jadikan ukuran meter mungkin sekitar berapa? 30. Kalau satu hasta ini 30 cm, berarti kalau 70 hasta berapa semua? 21. Hah? 20. Berapa? 20 meter. 35? Kan 75 kan? 75 bahagi 70 bagi berapa? Bagi 3. Bagi 5. 35. Ya, 35 meter. 35 meter. Ini panjang lokasi awal Masjid Nabawi. Kemudian lebarnya berapa? Hanya 60 hasta. 60 hasta. 70 kali 60 ya. Berarti apa? Sekitar 35 meter panjangnya kali 30 meter luasnya. Masjidnya besar apa tidak? Kecil. Ya. Kecil. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam apa? Membangun masjid tersebut itu sederhana. Tidak semegah masjid-masjid yang ada sekarang. Ya, bahkan disebutkan apa? Masjid yang dibangun oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak seluruhnya itu apa? Beratap. Yang beratap itu hanya bagian depan dan bagian belakang. Bagian depannya untuk imam, kemudian bagian belakangnya untuk apa? Ashabus suffah, orang-orang yang tidak memiliki harta yang datang ke kota Madinah. Mereka tidak dapat rumah, tidak ada rumahnya, maka mereka tinggalnya di mana? Di tinggalnya di masjid. Ya. Paham para jamaah ya? Kemudian para jamaah, dari luas masjid yang tadi yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 35 panjangnya, kemudian 30 meter luasnya, ada sebuah tempat yang spesial. Tempat yang sekarang menjadi rebutan para jamaah. Bahkan apa? Sebagian jamaah beranggapan kalau seandainya kita tidak masuk ke tempat spesial tersebut,
umroh dengan travel Nggak, ini kurang afdol. Ay, salah. Ya, travel ini kurang bagus. Iya. Para jamaah ya. Iya. Ya, tempat apa itu para jamaah? Raudatul Jannah. Raudhah. Memang ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara mimbarku, mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering digunakan untuk apa? Menyampaikan khutbah ataupun menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya. Di antara mimbarku dan di antara rumahku, rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, ada raudhah. Ada sebuah taman min riyadil jannah, dari taman-taman Surga. surga. Para ulama itu banyak sekali menafsirkan maksud dari raudhah di sini. Ya, sebagian berpendapat bahwasanya raudhah ini apa? Tempat-tempat yang tadi itu adalah memang surga, dan kembali nanti suatu di akhir tatkala kiamat nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diletakkan di dalam surga. Kemudian ada penafsiran yang lain juga, kenapa dinamakan, ya, kenapa tempat tersebut itu ada keutamaannya, dikarenakan apa? Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau berceramah menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabatnya, menasihati para sahabatnya, disitulah lokasinya itu apa? Tempat majelis ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak sekali kita dapat hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya apa? Tempat-tempat pengajian, ta'lim yang mana di situ ada zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu sebagai apa? Taman dari taman-taman surga. Surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda apa? Wa idza maradtum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati riyadul jannah, taman-taman surga, farta'u, maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bersenang-senanglah kalian, bergembiralah kalian. Maka ada sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Hilakul zikr. Itu apa? Halako zikir. Jadi para jamaah, seandainya para jamaah qadarullah, mungkin ya kemungkinan terburuk tidak bisa masuk ke mana? Ke raudhah. Jangan bersedih karena di sini banyak raudhah, banyak taman-taman ilmu. Banyak taman-taman ilmu. Dan salah satu apa? Masuk dari penafsiran para ulama bahwasanya majelis-majelis ilmu itu adalah apa? Taman-taman surga. Bukan hanya di raudhah yang batasnya tadi 4, enggak sampai berapa meter kayaknya, antara apa? Mimbar sama apa tadi? Rumahnya sama Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala anha. Paham para jamaah ya? Paham. Ya. Kemudian para jamaah sebagian juga ini masya Allah ya, sebagian ada juga yang mendapatkan informasi yang salah ya, karena sekarang itu gampang sekali mendapatkan informasi, terutama informasi bukan bersumber dari seorang ahlul ilmu, tetapi apa? Dapat sumbernya dari channel-channel yang ada di Instagram, YouTube ataupun juga apa Facebook. Ya, yang mengatakan bahwasanya di raudhah ini adalah tempat mustajabah. Padahal tidak ada dalil yang gamblang menyebutkan bahwasanya apa? Di raudhah ini adalah tempat mustajabah doa, tempat terkabulnya doa. Kalau Bapak Ibu yang pingin mendapatkan atau pingin doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala terkabulkan oleh Allah, maka lokasi yang paling tepat sebenarnya apa? Di depan Ka'bah. Nah. Ada namanya Multazam. Ya, antara apa? Multazam ini tempatnya kecil, terletak di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Bapak Ibu kalau pingin doa Bapak Ibu apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang ke situ kemudian apa? Bergelantung atau menempelkan badan, karena begitu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau secara umum doa-doa yang dipanjatkan di tanah haram itu mustajabah, tetapi ada tempat-tempat khusus tadi seperti tadi apa? Multazam. Kemudian ada juga keadaan khusus, doa-doa para jamaah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijabahi langsung. Apa itu? Tatkala para jamaah berada di Safa dan Marwah, tatkala para jamaah berzikir. Apa zikirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa. Apalagi doanya lupa. Ya pokoknya nanti zikir ya, antara zikir yang pertama zikir kedua itu adalah waktu mustajabah.
Paham para jamaah ya? Paham. Ya, kemudian kita lanjutkan dari pembangunan Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah bahwasanya pembangunan Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlangsung selama 14 hari. Dan apa juga? 14 hari, kemudian dalam 14 hari tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampir atau tinggal di salah satu rumah sahabat beliau yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari dari kabilah Bani Najjar, dan kabilah Bani Najjar itu masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena nenek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri dari siapa? Abu Talib, Abdul Muttalib, itu asalnya adalah apa? Madinah. Orang Madinah, Yathrib. Makanya tatkala kita membaca sejarah tentang wafatnya ibunya Rasulullah itu wafat tatkala apa? Pulang dari Bapaknya pulang dari Madinah. Ya, ibunya Rasulullah. Oh, ibunya. Ya, Oh, ya. tinggal di sebuah tempat yang bernama Abha. Ya, Abha yang terletak antara Mekah dan Madinah. Beliau meninggal dunia tatkala apa? Berkunjung ke rumah kerabatnya yang berada di kota Yathrib tatkala itu, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal tadi di mana? Di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan masya Allah para jamaah, kalau mengetahui bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari ini beliau wafat dan dikebumikan di mana? Mana ya? Pas. Ada yang tahu? Abu Ayyub Al-Ansari beliau tinggal di Madinah. Ya, beliau wafat tatkala beliau berusaha untuk apa? Membebaskan Konstantinopel dari apa? Dari kekuasaan Romawi. Konstantinopel itu di mana? Ada yang tahu? Konstantinopel di mana? Iya, Konstantinopel di mana? Ada yang tahu? Hah? Palestina bukan, di Turki. Bayangkan ribuan mil jauhnya. Ribuan mil jauhnya, bahkan di Turki di sana ada masjid yang bernama Masjid Abdurrahman Abu Ayyub Al-Ansari, dan di belakang masjid itu terdapat kuburan beliau. Beliau apa? Mengejar keutamaan jihad, karena beliau pernah mendengar bahwasannya sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang berhasil membebaskan Konstantinopel dari kekuasaan orang-orang Romawi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di situ selama 14 hari. Dan dalam waktu 14 hari tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Nabawi, kemudian juga membangun rumah-rumah untuk istri-istri beliau. Ya. Para jamaah, kalau mau diketahui bahwasanya tatkala awal berdirinya Masjid Nabawi, rumah Aisyah radhiyallahu taala anha itu berada di belakang. Benar apa tidak? Rumah Aisyah berada di belakang. Benar. Kok bisa di belakang? Sekarang kan posisinya ada di depan. Di depan. Kok Ustaz mengatakan di belakang, padahal posisinya di depan? Ada yang tahu? Tidak tahu. Hah? Dari arahnya. Dari arahnya. Oh, ya. Tadi kita sudah mengatakan bahwasanya 16 bulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Arah kiblat itu ke arah mana? Arah utara. Arah utara. Dan rumah Aisyah itu berada di belakang masjid. Tapi tatkala terjadinya pengalihan kiblat dari arah Baitul Maqdis menuju ke kota Mekah, rumahnya Aisyah menjadi berada di depan. Paham ya? Jadi masya Allah, dari sekian banyaknya rumah-rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri beliau, ya, rumah Aisyah itu yang ada keutamaannya tadi, ya. Ma baina baiti wa minbari riyadhatun min riyadil jannah. Ya. Memang rumah Aisyah itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang terbatas raudhah, tempat yang paling mulia yang ada di kota Mekah. Ya. Paham para jemaah? Paham. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Paham insyaallah. Oke. Para jemaah, para ulama menyebutkan bahwasanya kalau mau ingin mengetahui lokasi awal dari Yathrib, dari kota Madinah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lihatlah batas-batas ini. Ya, kota Madinah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat ini ya, gerbang-gerbang ini, gerbang yang mengelilingi Masjid Nabawi sekarang ini adalah lokasi awal kota
kota Madinah. Jadi dahulu sekarang kita sini sudah di luar kota Madinah. Bahkan di sana di mana? Di arah Gunung Uhud itu sudah di luar dari kota Madinah. Dulu kota Madinah segini, tidak terlalu luas. Paham ya? Berarti penggalian parit Ini juga adalah berarti lokasi ya? pertama. Hah? Penggalian parit berarti di sini. Pembalian parit dia di sebelah sana. Oh. Dia kondak. Itu sudah di luar daripada kota Madinah. Ya sering di sini di awalnya. Makanya dibuat kayak gini nih. Ya. Tidak, ya seginilah luasnya kota Madinah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setiap tahunnya kota Madinah menjadi kota yang berkembang terus. Dulunya di luar dari kota Madinah, sekarang sudah dinamakan di Madinah. Bahkan sekarang di Arab Saudi Madinah menjadi apa? Provinsi tersendiri. Badar tahu Badar ya 150 km itu apa? Di bawah provinsi Madinah. Ya. Paham para jamaah? Oke, kemudian sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke sana. Kemana itu? Nah, ini ada sebuah pohon. Kemarin sebenarnya di sini ada taman. Ya. Tapi sekarang ada pemugaran. Makanya pemerintah Arab Saudi akan merenovasi, memperbagus ulang tamannya. Ya. Ini tamannya namanya Saqifah Bani Sa'idah. Taman apa? Saqifah Bani Sa'idah. Ya. Ini bisa dilihat banyak orang. Safi. Bahkan hampir setiap orientasi Masjid Nabawi pasti jamaah itu akan datang di sini. Datang ke Saqifah Bani Sa'idah. Ini lihat lokasinya. Karena sekarang ditutup, kalau kemarin itu bahkan sebelumnya beberapa tahun yang lalu jamaah itu bisa masuk ke dalam. Ya memang bentuknya seperti taman. Apa tadi namanya Bapak Ibu? Saqifah Bani Sa'idah. Sakifah Pak, bukan Sakinah. Saqifah. Iya. Malawa-lawa udah ke? Tahu sih? Nenek. Maaf, muda kecil. Dinuduk. Ada bokeh nuduk juga. Ya, silakan merapat. Silakan jamaah aliyah merapat. Ya. Sekarang kita berada di mana tadi Bapak Ibu? Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah. Ya, sebenarnya ini adalah sebuah taman, tapi sekarang ada pemugaran, kayaknya akan diperbagus lagi, diperindah tamannya. Ya. Dan Masya Allah, kalau kita lihat sebenarnya tempat ini itu ada sesuatu yang beda daripada yang lainnya. Kalau yang lainnya kan Masya Allah di sekitarnya sudah